Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita tentang kitab-kitab bersejarah Perjanjian Lama, kita telah sampai dalam kitab Ezra pasal 7 dan 8. Izinkan saya memulai episode ini dengan menyambut tamu saya, para hamba Tuhan yang saya hormati. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Selamat datang. Dr. Rosa Matef, selamat datang. Tuhan memberkati. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Osama, kami membutuhkan sebuah gagasan, sekali lagi tentang pembagian dari kitab Ezra, untuk mengingatkan pemirsa kembali tentang pembagiannya. Kitab Ezra dibagi menjadi dua bagian besar, dari 1 sampai 6 dan dari 7 sampai 10. Hari ini kita akan mulai mempelajari Ezra 7, jadi ini adalah awal dari bagian kedua. Setiap bagian dari dua bagian yang kita miliki di sini berbicara kepada kita tentang salah satu fase kembali dari pengasingan. Kembalinya dari pengasingan Babilonia termasuk 3 fase. Fase pertama di Ezra dari 1 sampai 6, fase kedua di Ezra dari 7 sampai 10, dan fase ketiga dan terakhir dicatat dalam kitab Nehemia. Fase pertama dalam Ezra dari 1 sampai 6 berada di bawah pimpinan Zerubabel. Fase ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Pasal 1 dan 2 kembali di bawah kepemimpinan Zerubabel. Dan dari 3 sampai 6 pembangunan bait dan oposisi terhadap bangunan. Namun akhirnya pembangunan bait selesai pada tahun 516 sebelum Masehi. Antara Ezra 6 dan 7 ada masa berhenti yang panjang selama 60 tahun, di mana Raja Xerxes berkuasa dan peristiwa sejarah dari kitab Ester terjadi. Jadi posisi kitab Ester secara historis berada di antara Ezra 6 dan Ezra 7. Dan itu tidak ada hubungannya di antara Itu urutan-urutan tak ada kita. hubungannya dengan posisinya. Dari Ezra 7 sampai 10 adalah bagian kedua, yang juga terbagi menjadi 2 bagian, Ezra 7 dan 8. Kepulangan dan juga orang-orang yang kembali tetap di bawah kepemimpinan Ezra, mulai dari 1 dan 2 di bawah pimpinan Zerubabel. Dan di 9 dan 10, kita melihat kebangunan rohani yang luar biasa, dengan kembali kepada firman Tuhan dan mengangkat tangan suci di hadapan Tuhan. Dr. Fayez, kita tahu bahwa kepulangan kedua atau pasukan kedua berada di bawah kepemimpinan Ezra. Tapi kita masih perlu tahu lebih banyak tentang kepribadian dari Ezra. Faktanya Ezra adalah salah satu tokoh terbesar dalam Perjanjian Lama. Dialah yang memimpin pasukan kedua dari orang-orang yang kembali dari pengasingan. Dan dia pertama kali disebutkan dalam kitab Ezra pasal 7. Dan dia adalah bejana inspirasi, jadi dia pasti penulis kitab Ezra. Dia pasti juga penulis Tawarik pertama dan kedua, dan ada kemungkinan bahwa dia adalah penulis kitab Nehemia. Dan beberapa komentator menganggapnya sebagai penulis Mazmur 126 yang berbicara tentang kembalinya dari pengasingan, dan ada bukti bahwa dia adalah penulis Mazmur 119 yang berbicara terutama tentang pentingnya firman Tuhan. Dia gambarkan dengan luar biasa di pasal 7, tetapi hal terpenting yang menarik perhatian saya adalah bahwa ia mampu menulis silsilahnya sampai Harun, imam besar, dan Musa saudaranya. Jadi dia dari keturunan Lewi. Dan dia membuktikan bahwa dia berasal dari garis keturunan imam. Dan ini mengingatkan saya pada para imam yang ceroboh yang tidak bisa membuktikan silsilah mereka dalam pasal 2 ayat 61 dan 62. Mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka berasal dari garis keturunan imam. Tapi Ezra bisa kembali dengan nama leluhurnya sampai dia mencapai Dia tahu siapa dia, Harun. anak siapa, dan apa yang dia lakukan. Dan menarik bahwa kakek buyutnya adalah Pinehas yang bersemangat untuk kemuliaan Tuhan, yang mengatakan suatu hari tentang ayah dan ibunya bahwa dia tidak mengenal mereka.
Dia sangat bergairah dan bersemangat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi anak singa ini berasal dari singa itu. Saya mungkin mengatakan dia digambarkan sebagai juru tulis hukum Musa yang terampil. Dia dideskripsikan menarik perhatian saya ketika berbicara di pasal yang ke-7 dan 8. Setidaknya 5 kali dia bicara tentang tangan Tuhan yang murah hati. Tangan Tuhan yang menyelamatkan, yang menuntunnya, dan tangan Tuhan yang memperkaya dia. Dan tangan Tuhan yang menyelamatkan dia. Jadi dia rasa pentingnya hubungan dan ketergantungan penuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Kita juga mencatat bahwa dia telah menetapkan hatinya untuk mencari hukum Tuhan. Nyatanya bukan hanya dia seorang penulis yang terampil dan dia menetapkan hatinya untuk mencari hukum Tuhan sehingga firman Tuhan menjadi pengetahuan Alkitabiah. Di dalam pikiran dan ingatan saja jenis pengetahuan ini yang membuat orang bermegah. Tapi kita melihat bahwa Ezra mempersiapkan hatinya untuk mencari hukum Tuhan. Tapi lebih penting adalah bahwa dia menerapkannya, jadi semua yang dia pelajari, dia berperilaku sesuai dengan apa yang dia pelajari. Dia tidak hanya mencari hukum Tuhan dan menaatinya, tetapi ada tertulis mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi ketika dia kembali dari pengasingan, dia prihatin untuk mengajarkan kepada umat Allah hukum Allahnya, dan inilah penyebab kebangkitan rohani bagi mereka yang kembali dari pengasingan. Kita selalu memperhatikan bahwa siapapun yang merenungkan firman menjadi dasar perubahan dan juga kebangkitan. Ya, Saudara Osama, peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan seorang raja bernama Artasasta, Raja Persia. Kita perlu tahu lebih banyak tentang raja ini. Ya, raja ini seperti raja-raja lainnya adalah alat lunak di tangan Tuhan. Memang benar bahwa Tuhan mengangkat raja-raja dan menurunkan mereka melalui dia raja-raja dan para penguasa memerintah. Raja ini adalah salah satu kaisar dari kekaisaran Persia. Dan menurut sejarah, raja ini naik tahta setelah Xerxes dibunuh pada tahun 465 sebelum Masehi. Dan dia memerintah sampai tahun 424 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan raja ini, Ezra datang dengan kelompok orang kedua. Nehemia juga kembali dengan pasukan ketiga. Jadi peristiwa dari Ezra 7 sampai akhir Ezra, dan peristiwa dari seluruh kitab Nehemia terjadi pada masa pemerintahan Raja Artasasta, yang memerintah seperti yang kita katakan dari 465 sebelum Masehi sampai 424 sebelum Masehi. Tetapi agar Tuhan mempersiapkan orang yang akan memerintah ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal yang sangat penting. Dia adalah putra Raja Xerxes. Jadi dia pasti putra Ratu Wasti yang diisolasi dari posisinya. Dan ketika Ratu Wasti diisolasi dari posisinya, Esther orang Yahudi datang menggantikannya. Jadi Mordekai dan Esther memiliki pengaruh yang besar atas raja ini. Kita akan melihat pengaruh ini di seluruh pasal yang kita bahas di kitab Ezra dan Nehemia, yang berarti bahwa ketika Tuhan sedang mempersiapkan pekerjaan yang ingin dia lakukan, dia mempersiapkan semua bejana. Dia mempersiapkan teater termasuk bukan hanya orang beriman, tetapi juga orang berdosa. Tuhan mempersiapkan segalanya untuk melakukan kehendaknya pada akhirnya, dan Artasasta adalah salah satunya. Ngomong-ngomong, namanya bisa diucapkan Artasasta dan bisa diucapkan Artasesta. Dalam bahasa Arab ada dua ejaan yang berbeda. Dalam pasal ini dia menyebutkan Artasasta. Orang yang sama. Dan dia adalah raja yang sama yang disebutkan dalam Ezra 4. Dua bacaan dengan nama yang sama. Ya. Saudara Fayez, di akhir pidato Raja yang kita baca di ayat 26, setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum Raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pengasingan dan hukuman denda atau hukuman penjara. Akibatnya, kita melihat apa yang Ezra katakan, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati Raja sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh Raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar Raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku. Dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama aku. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat, tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Iya. Saya mau bertanya, jelas bahwa Ezra tidak yakin untuk kembali ke Yerusalem dengan pasukan pertama di bawah pimpinan Zerubabel. Apa alasannya? Itu sebabnya dia kembali dengan pasukan kedua. Tepat. Apakah itu berarti dia tidak yakin untuk kembali dengan pasukan yang pertama? Faktanya periode antara kelompok pertama dan pasukan kedua adalah periode yang panjang antara 85 sampai 90 tahun. Dan kemungkinan besar waktu Ezra kembali dia tidak berada di zaman ini. Jadi kemungkinan besar dia belum dilahirkan ketika pasukan pertama itu kembali. Selain itu tidak semua orang saleh kembali dari pengasingan. Siapakah orang saleh yang Misalnya tidak kembali Mordekai dari dan pengasingan? Esther tidak kembali dari pengasingan. Daniel tidak kembali dari pengasingan dan dia tinggal di sana, dan kita tahu bahwa Tuhan yang menentukan waktu yang spesifik dan batas-batas kehidupan, dan Tuhan yang menentukan pelayanan masing-masing dalam waktu dan periode tertentu. Baik, Saudara Osama melanjutkan kata-kata di pasal 7 setelah surat yang Raja tulis. Kita baca di ayat 26, setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum Raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda dan hukuman penjara. Akibatnya hati Ezra meluap dan berkata, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati Raja, sehingga ia menyemarkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh Raja dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar Raja yang berkuasa. Mohon jelaskan pada kami tentang status hati Ezra sehubungan dengan apa yang dia lihat tentang perbuatan dan kebajikan Tuhan. Faktanya dia benar-benar orang yang beriman, orang terhormat dari tingkat pertama. Dia memberikan kredit hanya kepada siapa kredit itu berhak dimiliki. Jadi satu-satunya yang menunjukkan perkenanan, memang Tuhan. Dia bisa berterima kasih kepada Raja dan tidak salah untuk berterima kasih kepada Raja untuk semua kemurahan hatinya dan semua kebaikannya. Tetapi dia bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu dan berkata, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati Raja, jadi Tuhanlah yang memegang hati Raja di tangannya. Dan faktanya, bukti yang membuktikan bahwa Tuhan memiliki hati Raja di tangannya adalah ia sendiri Raja yang sama di pasal 4 dan ayat 21, dengarkan apa yang dia katakan pernyataan sebaliknya. Oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali. Jadi dia menghentikan Saya pekerjaan. akan menghentikan pekerjaan sampai saya memberikan perintah. Dan nyatanya jika saya belum memberi perintah, namun sampai perintah datang dari Tuhan yang memberi perintah dan perintah datang dari Tuhan. Dan dia membalikan hati Raja Arastasta 180 derajat setelah dia benar-benar menentang pembangunan dari kota ini. Tak hanya dia tidak menghentikan mereka dari membangun, tapi dia juga memberi dari brankas raja. Siapa yang pantas menerima ucapan syukur di sini? Kecuali Allah sendiri yang mengendalikan semua agenda. Jika saya ingin mendapatkan prinsip umum yang cocok untuk semua anak Tuhan, saya akan mengatakan bahwa Ezra berdoa, dan karena ia melihat Allah bekerja, dia berdoa untuk berterima kasih dan mengucap syukur. Mohon beritahu kami secara singkat tentang perlunya berterima kasih setelah kita melihat jawaban doa. Seringkali kita berbicara kepada Tuhan dalam doa, dan dia memberi kita apa yang kita minta, lalu kita lupa berterima kasih padanya. Faktanya persentase yang memalukan ketika kita melihat 10 orang berseru kepada Tuhan Yesus dan meminta penyucian, dan 10 menerima pemurnian. Dan hanya satu dari 10 kembali untuk mengucap syukur. Tuhan berkata, bukankah 10 yang sembuh? Jadi di mana yang 9 orang? Dan sampai hari ini, setelah Tuhan menjawab atau memberi hanya sedikit presentasi yang akan kembali kepada Dia yang kita hutang budikan untuk mengucapkan terima kasih. Kita semua tahu bagaimana meminta dan kita semua tahu bagaimana berdoa di hadapan Tuhan. Tapi yang lebih baik dan lebih indah adalah bahwa ketika kita mendapatkan permintaan tersebut, kita mengucap syukur pada Dia yang berhak menerima ucapan syukur itu. Dr. Fayez, dalam pasal 8 kita membaca daftar nama kepala keluarga yang kembali bersama Ezra. Dalam ayat 15, di antara orang-orang yang bersamanya, dia berdiri di sungai dan di sana dia berkata, ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Mengapa dia tidak melihat orang Lewi? Kemungkinan besar mereka malas dan enggan. Hal-hal tentang Tuhan tidak berharga bagi hati mereka. Tapi inilah orang Lewi yang paling dekat dengan rumah Inilah Tuhan. masalahnya. Inilah mengapa dia merasa bahwa masalah akan terjadi.
Bagaimana mungkin orang yang kembali tidak termasuk orang Lewi? Bagaimana pelayanan dapat berjalan tanpa mereka? Itu mengapa dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengirim utusan untuk menyemangati orang Lewi untuk menjawab panggilan dan kembali untuk melakukan tugas mereka di Bait Allah di Yerusalem. Dan nyatanya apa yang dia lakukan membuahkan hasil karena kita membaca kemudian bahwa 38 orang Lewi setuju untuk kembali. Tidak hanya itu tapi juga orang Netinim, kita membaca bahwa 220 orang kembali. Saya ingin berbicara tentang Netinim karena mereka juga adalah pelayan bait suci. Kemungkinan besar mereka ini adalah orang Gibeon yang menipu Yosua. Mereka bukan dari umat Tuhan bukan pada dari umat awalnya. Allah. Tetapi ketika Yosua bersumpah kepada mereka, dia menerima mereka. Dan ketika dia ingin berubah pikiran pada hari ketiga, Tuhan berkata, tidak, karena keputusan di hadapan Tuhan tidak dapat ditarik kembali. Tapi biarkan mereka tetap di posisi mereka. Jadi sepanjang sejarah mereka adalah penebang kayu yang jujur. Dan ketika pengasingan datang, mereka pergi ke pengasingan. Waktu kembali sejumlah besar kembali, mengejutkan bahwa dari orang Lewi 38 orang kembali. Tetapi Netinim 220 orang, dan mereka kembali untuk mempraktekkan pelayanan di bait suci dan kasih karunia menerima mereka dan mereka memiliki posisi yang bagus. Kata Netinim berarti hadiah dari Tuhan. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan pertanyaan. Esra berbicara di sini di pasal 8 dan ayat 22 dan berkata, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Jadi apa masalahnya Esra meminta raja mengirimkan perlindungan bersamanya? Maksud saya, jika tersedia bagi saya untuk menggunakan intervensi seseorang misalnya, atau melalui Intervensi? kenalan saya dengan seseorang, saya dapat mencapai banyak hal, bahkan jika mereka peduli dengan melakukan agenda Tuhan. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan dari orang-orang yang dapat membantu saya dalam hal-hal tertentu untuk meraih beberapa hal yang tidak salah juga? Apakah salahnya menggunakan kesempatan yang ditawarkan kepada kita, terutama karena raja di sini sangat membantu? Bahkan tingkat spiritual Esra membuat kita semua merasa malu. Jika dia telah minta dari raja dan perhatikan bahwa dia keluar berdasarkan hukum raja dan tidak keluar kecuali dengan izin dan persetujuan raja, mungkin kita akan berpikir bahwa tidak ada salahnya dia akan melakukannya. Tapi mereka yang menghargai Tuhan dan memuliakan dia, tidak, mereka memiliki pendapat yang berbeda. Mereka bertindak berbeda. Bagaimana saya bisa meminta perlindungan raja? Di mana Tuhan? Bukankah dia cukup baik untuk melindungiku? Mungkin kita telah melihat sebelumnya bahwa dia mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi jika dia minta kali dari raja, kepada siapa dia akan berterima kasih? Raja, tapi dia yang terbiasa berterima kasih. Kepada Tuhan adalah normal bahwa dia meminta dari Tuhan. Faktanya ini adalah tingkat spiritual yang membutuhkan pertumbuhan dan kedewasaan. Kita melihat Yakub di hari-hari terakhirnya. Ketika dia berdiri di hadapan Firaun, bukan Yakub yang sujud di hadapan Firaun dan bertanya kepada Firaun. Tetapi Firaun adalah orang yang sujud di hadapan Yakub dan Yakub memberkati Firaun. Ketika kita berada dalam satu spiritual yang tepat dan kedudukan yang benar di hadapan Allah, Tuhan menempatkan kita pada posisi yang tepat dan posisi yang tepat di depan orang-orang. Tapi apa yang membuat kita mencari orang dan tunduk pada mereka adalah bahwa kita tidak tahu bagaimana mencari Tuhan dan sujud di hadapan Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk percaya Dia dan untuk selalu bersandar kepadanya. Tentu saja selain ini dia juga berkata, kami telah berkata kepada raja dan tangan Allah kami melindungi kami. Mungkin jika Dia kembali, kita akan menjadi Kami batu sandungan. akan menghina Tuhan kami. Sebaiknya kami kembali Tentu ke saja. raja dan mengatakan padanya, maaf kami menarik kembali apa yang telah kami katakan. Tuhan tidak cukup. Tepat. Dr. Faye, sesuatu yang sangat menarik perhatian saya saat mereka pergi, mereka memiliki Ya, emas dan hadiah. Tetapi mereka harus menghitung dan menimbangnya di hadapan para saksi. Tidak hanya satu. Tetapi juga ketika mereka mencapai Yerusalem, mereka menimbang emas lagi. Dan beratnya, oke, menurut kesaksian banyak orang. Mohon komentari tentang kesetiaan dalam penata layanan. kita lihat bahwa kata menimbang disebutkan dalam pasal ini sebanyak 7 kali. Mereka akan berjalan sebentar dan kemudian berhenti dan menimbang dan menghitung jangan sampai ada yang
terjatuh di jalan dan mereka tidak beristirahat sampai tiba di Yerusalem dan menyerahkan semuanya menurut berat dan jumlah mereka. Karena raja dan para menteri dan orang-orang yang tidak kembali dari pengasingan mendukung mereka dengan beberapa perak dan emas dan juga sejumlah uang, jadi kesetiaan mendikte bahwa mereka mengantarkan mereka dengan selamat jika kita menerapkan ini pada kita bahwa kita berada dalam perjalanan yang panjang dan kita tidak akan mencapai Yerusalem duniawi tapi Yerusalem surgawi, dan suatu hari kita akan berdiri di hadapan tahta Kristus. Dan Tuhan akan berkata kepada kita, berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, hal-hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Apakah kita setia? Jadi Tuhan mempercayakan kita kesehatan dan ingatan kita, uang kita, pikiran kita, bakat kita. Apakah kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita setia pada apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Tapi yang terpenting dia percayakan kebenaran ilahi firman Allah. Dan Rasul Paulus memerintahkan Timotius untuk menyimpan deposit itu. Wahai Timotius, simpanlah deposit itu. Simpan yang telah kuberikan kepadamu. Saya tidak bisa, tapi Tuhan, saya tahu kepada siapa saya menaruh iman saya. Dan saya tahu dia dapat menyimpan simpanan saya, menyimpan apa yang telah dia berikan kepada saya. Tapi Tuhan bantu aku untuk setia dan tidak melepaskan bagian manapun dari kebenaran. Jangan menjual kebenaran, tapi peganglah itu. Memiliki kebenaran dan jangan menjualnya. Apakah kita setia menjadi pengelola yang baik sehingga ketika Tuhan berkata, berilah pertanggungjawaban atas segala urusanmu, saya akan berkata, mena Anda telah menang. Sangat menyenangkan bahwa Ezra mencapai tujuannya dengan semua emas tidak hilang. Ya. Akan bagaimanakah jika ia menimbang emas dan menemukan jumlahnya tidak lengkap? Adalah baik ketika Tuhan berkata pada kita, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah memikul tanggung jawab dan perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Kita akan simpulkan episode ini bersama para hadirin. Kita telah mendengar di episode ini beberapa informasi tentang Ezra. Kami ingin tahu siapa Ezra dan apa yang kita ketahui tentang dia. Ezra adalah pemimpin pasukan kedua yang membawa kembali orang-orang dari pengasingan Israel ke Yerusalem, dan dia adalah bejana inspirasi. Dia menulis kitab Ezra dan dikatakan bahwa dia menulis kitab Nehemia dan 1 dan 2 Tawarik, dan dia menulis Mazmur 126 dan ada beberapa bukti bahwa dia menulis Mazmur 119. Banyak hal yang diceritakan tentang dia, yang terpenting adalah dia bisa melacak silsilahnya sampai Harun. Jadi dia tahu bahwa dia adalah seorang Lewi dan dia berasal dari garis keturunan imam. Banyak orang ketika mereka kembali dari pengasingan tidak dapat membuktikan bahwa mereka milik para imam. Jadi dia setia pada hal-hal tentang Tuhan, dia berbicara banyak tentang tangan Tuhan yang baik, yang berarti bahwa dia menghargai pemeliharaan Tuhan, dan dia telah menetapkan hatinya untuk mencari hukum Allah, dan dia akan menerapkan apa yang dia pelajari. Dia juga mengajar orang-orang. Ya, benar. Kita juga mengetahui tentang seseorang bernama Artasasta. Siapakah dia? Artasasta adalah salah satu kaisar kekaisaran Persia. Dia memerintah selama periode dari 465 sebelum Masehi hingga 424 sebelum Masehi. Dan dia adalah putra dari Raja Xerxes dan Ratu Wasti. Dan setelah pengasingan Ratu Wasti, Mordekai dan Ratu Esther pasti memiliki pengaruh besar atas dirinya. Juga selama memerintah, Ezra kembali dengan pasukan kedua dari pengasingan dan Nehemia kembali dengan yang ketiga. Peristiwa dalam kitab Nehemia terjadi pada masa pemerintahannya. Seperti raja-raja lainnya, dia adalah alat lunak di tangan Tuhan untuk mencapai pekerjaannya. Baik, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi pada episode selanjutnya. Amin. Pemirsa terkasih, saya ingin menyimpulkan dengan kata-kata terakhir kita dengar tentang kesetiaan dalam pengelolaan. Kesetiaan dalam pengelolaan atas segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberi Anda kesehatan, uang, dan waktu, dan Dia memberikan Anda kemampuan. Dia memberikan Anda semua yang Anda butuhkan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, serta juga menanggapi panggilan terus-menerus Tuhan kepada Anda. Hari ini adalah hari panen. Ini adalah musim panas. Tetapi jika musim panas telah berakhir dan panen telah berakhir dan Anda tidak diselamatkan, tidak ada yang tersisa bagimu kecuali musim dingin dan penghakiman yang pahit. Dinginnya musim dingin dan dinginnya kematian. Itu sebabnya silakan, pakai waktu yang ada dalam hidupmu. Jangan buang waktu. Waktu anugerah yang tersedia bagimu adalah sekarang, maka Anda tiba-tiba akan menemukan bahwa waktu telah berlalu dari tangan Anda seperti air. Waktu yang berlalu tidak akan kembali. Mari cerdas, bijak, dan juga rasional. Hari ini adalah hari keselamatan. Dan sekarang adalah waktu yang tepat. Hari ini jika Anda mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Mari, saya mengajak Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus
untuk membuka hatimu bagi Sang Juru Selamat dan kembalilah kepada Tuhan untuk bertobat dari dosa-dosamu dan menerima Kristus dan karyanya di kayu salib. Dan dosa-dosamu akan diampuni dan kamu akan diterima di antara mereka yang diterima dan disukai Tuhan selamanya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. أروح لمين غيرك يا يسوع وإنت ربي وحبيبي أروح لمين غيرك يا يسوع وإنت ربي وحبيبي إنت اللي تمسح لي الدموع إنت اللي تمسح لي الدموع إنت دوائي وطبيبي إنت حبيبي عزي نصيبي إنت حبيبي عزي نصيبي أروح لمين غيرك يا يسوع وأنا ليا مين غيرك يا يسوع يجي لك العطشان ترويه يجي لك اللي حزين تواسيه يجي لك العطشان ترويه يجي لك اللي حزين تواسيه عندك دواء لجميع الناس عندك دواء لجميع الناس وكل من يطلب تعطيه انت حبيبي عزي نصيبي انت حبيبي عزي نصيبي اروح لمين غيرك يا يسوع وانا ليا مين غيرك يا يسوع كم مرة أحسنت إلي كم مرة ضمت جروحي كم مرة أحسنت إلي كم مرة ضمت جروحي أنت قريب جدا ليا أنت قريب جدا ليا أنت حبيب قلبي وروحي أنت حبيبي عزي نصيبي أنت حبيبي عزي نصيبي أروح لمين غيرك يا يسوع وأنا ليا مين غيرك يا يسوع أروح لمين غيرك يا يسوع أنت اللي تخفف لي آلامي أروح لمين غيرك يا يسوع أنت اللي تخفف لي آلامي أنت اللي تشبع نفسي سرور أنت اللي تشبع نفسي سرور وتضيع حزني وأوهامي أنت حبيبي عزي نصيبي أنت حبيبي عزي نصيبي أروح لمين غيرك يا يسوع وأنا ليا مين غيرك يا يسوع أروح لمين غيرك يا يسوع Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.